Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Ini tanggal 19 Januari 2022, jam 8:35 Indonesia Barat. Ini sebetulnya tadi sudah saya upload, tapi rupanya kurang bagus karena grafik tertutup oleh gambar saya sendiri. Saya kadang lupa itu pencet menghilangkan gambar saya itu. Jadi ini saya ulang lagi. Judulnya adalah Antam akhirnya ambrol juga. Lokal jual mahal, beli lagi ogah. Jual mahal, beli lagi ogah. Jadi kita lihat bahwa 2 minggu terakhir ini ya, Antam kelihatan di sini dari candle hijau ini ambrol ke bawah. Ya. Nah, ini terjadi kurang lebih, gejalanya sudah kelihatan seminggu yang lalu. Ya. Lalu beberapa hari ini turun dengan tajam. Mari kita lihat. Ceritanya dulu, Antam ini pernah menjadi fenomena yang luar biasa di bursa saham ketika naik dengan tajam dari bulan Oktober, dari harga 800 naik kurang lebih 4 kali lipat menjadi 3.200 atau 3.300. Yaitu mulai dari Biden jadi presiden, kemudian kurang lebih sebulan lebih, hampir 2 bulan barangkali, mencapai harga tertingginya. Kemudian harga jatuh lagi, turun, tidak sampai ke bawah, kemudian bergejolak di sini, di sekitar ini, dan baru kemudian mulai stabil. Dan baru 2 minggu yang lalu, atau seminggu, ya, mulai 2 minggu yang lalu sudah terjadi kejatuhan. Sehingga harga sekarang adalah 1.780 terakhir, pada puncaknya adalah 3.300-an. Sedangkan pada akhir tahun sekitar 2.300, 2.200. Jadi lumayan jatuhnya. Mungkin sekitar 300 rupiah lebih. 15%-an kurang lebih ya. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat sepanjang cerita tadi ini. Waktu harga naik dari bulan Oktober tahun 2020 tersebut, 4 kali lipat tersebut, sebetulnya asing belum masuk secara serius. Mungkin ada sedikit, ini kita lihat, ini grafik asing. Di sini kita lihat, malah sempat jualan di sini. Kemudian dari harga puncaknya, kemudian turun ke sekitar 2000-an, mendekati 2000. Disinilah asing kemudian masuk dengan agresif. Yang di sini. Asing masuk dengan agresif, ya, tentu lokal dengan gembira jualan, lalu asing masuk terus bertahap di sini sampai bulan Agustus, sampai pertengahan tahun lalu, dan kemudian sejak Agustus tenang bersabar menunggu situasi. Baru mulai turun di bulan Desember kemarin dan Januari kemarin jual dengan cukup banyak, harga langsung jatuh. Jadi dari grafik ini saya ambil kesimpulan bahwa lokal menjual dengan mahal pada asing ya, di harga ini antara 2000 sekitar 2.400 ya kurang lebih. Kemudian terus jualan di sini karena asing membeli terus pelan-pelan. Lalu sudah selesai. Waktu sekarang asing jual baru sedikit saja, harga langsung jatuh. Artinya apa? Lokal masih belum mau beli atau ada cuma sedikit ya. Tapi intinya dalam cerita ini lokal itu jual mahal,
Tapi beli lagi ogah. Itulah yang saya simpulkan. Kesimpulan grafis ya, kesimpulan data ini. Dan ini satu cerita yang sangat menarik bagi saya ya, selama saya ikuti bursa saham ini salah satu yang sangat menarik bagi saya. Bagaimana lokal mampu bekerja seperti ini. Kenapa saya bilang lokal mampu bekerja? Kita lihat di sini. Ini tadi ya, jual mahal, beli lagi ogah. Saya kasih contoh dulu tentang BRMS. Ini adalah data jual beli broker sejak setahun terakhir nih, 1 year ya. Kita lihat contohnya di sini, broker MG itu lebih banyak menjual daripada membeli. Hijaunya lebih panjang, membelinya lebih sedikit. Begitu juga broker YU membeli lebih banyak, hijaunya lebih panjang, jualnya lebih sedikit. Sebaliknya broker CP misalnya menjual lebih banyak, membeli lebih sedikit. Jadi kita lihat perbedaan antara jumlah yang dibeli dengan jumlah yang dijual. Artinya ada yang menambah stoknya, ada yang mengurangi stoknya. Tapi kalau kita lihat Antam setahun terakhir ini, ternyata panjang jual dan belinya ini grafiknya sama aja. Di semua broker, ya ada beda sedikit lah, tapi kurang lebih sama. Jadi ada tindakan hampir serentak lah para broker ini, di mana mereka menjual, membeli Antam, lalu menjual, habis yang dibelinya itu. Sehingga pada akhirnya ya kurang lebih tak ada barang masuk, tak ada barang keluar. Jadi betul-betul seluruh transaksi itu berlangsung untuk menaikkan harga saja. Barang tidak bertambah, juga tidak berkurang. Jadi diputar begitu rupa transaksi sehingga harga naik 4 kali lipat. Ini terjadi tidak hanya sekarang, ini sudah saya lihat waktu kejadian antara bulan Oktober sampai Januari itu. Memang seperti ini. Dan setiap harinya itu transaksinya triliunan. Bukan kecil-kecilan, triliunan. Jadi saya betul-betul melihat satu tindakan entah direncanakan atau tidak, itu saya tidak tahu. Tapi satu tindakan yang seragam dari semua broker untuk menggulung harga Antam, tapi kemudian kembali pada posisi bersih. Artinya barang yang dibeli sudah dijual semua. Nah, pada saat itulah asing membeli. Jadi saya pikir di dalam, memang asing ada di dalam sini ya, di dalam broker ini juga. Jadi tiap broker itu melakukan tindakan yang seragam, dan yang terjadi barang lokal pindah ke asing. Kurang lebih begitu. Asing belinya mahal dan sampai sekarang tidak bisa lagi dijual harga yang baik. Lihai. Siapa yang lihai saya tidak tahu, tapi kesimpulan saya ini adalah satu gerakan yang lihai dan berani, karena yang terlibat tuh putaran uang triliunan rupiah. Kalau itu kebetulan mungkin juga, saya tidak tahu ya, bisa aja itu hanya kebetulan, tapi kalau itu kebetulan ya kebetulan yang luar biasa. Sungguh kebetulan yang luar biasa kalau itu hanya kebetulan. Bisa saja, bisa saja. Tentu saya tidak ingin menuduh sana sini, ya bisa saja. Lihai dan berani. Saya sendiri sih, ini saya dulu ya. Saya 2 bulan yang lalu kurang lebih ya, menyampaikan bahwa saya keluar dari Antam. Waktu itu saya tayangkan cerita bahwa saya keluar dari BRIS dan Antam. Tapi sebetulnya itu hanya dalam semangat mengatur porto saya kembali. Karena rasanya perlu diatur lagi, ibarat kartu dikocok lagi. Dan saat itu BRIS dan Antam saya keluar. Ini saya tayangkan tanggal 17 November ini. Ya, ada di sini. 17 November, mari kita lihat grafik pada 16 November. Kalau begitu, 17 ditayangkan, 16 November itu di sini.
Ini garis titik-titik putih ini. Jadi di harga sini saya keluar dari Antam. Keluar semua. Tapi pada waktu Januari, saya kira, saya lupa ya, antara Desember Januari, saya masuk lagi sedikit saja, karena melihat suasananya ya, ada suasana menarik, tapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu menonjol. Jadi saya masuk sedikit saja, cuma mau coba-coba. Tapi akhirnya saya jual lagi. Saya jual lagi pada tanggal dengan cepat ya, berapa hari saja. Ini Januari 11 sudah saya jual lagi. Ini anunya, komunikasi saya dengan sekuritas. Jual Antam semua, ini 79 lot saja. Ada juga di akun keluarga yang lain, tapi sama sedikit juga. Semua saya jual. Sekitar ini juga. Jadi Januari 11 saya sudah keluar di Antam, itu kira-kira di sini. Keluar penuh lagi, ya, di sini. Nah, besoknya lalu terjadilah ambrol itu. Ambrol. Saya angkat grafiknya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Atau saya lakukan sekarang? Saya belum mau masuk dulu. Saya mau nonton dulu apa yang akan terjadi. Dan ini terakhir seperti ini, tekanan ke bawah masih kuat ini. Karena kita lihat di bawah tidak ada buntut. Ini candle terakhir ya, hari terakhir. Ya betul, ini candle hari terakhir. Tidak ada buntut di bawah ya. Jadi saya pikir ini masih seru. Ini kelihatan asing keluar nih. Berapa hari? 10 hari ya. Jadi situasi seperti ini saya tidak mau masuk. Karena saya duga akan berlaku hukum pencet. Ini istilah saya sendiri ya, hukum pencet. Di bursa saham itu kalau harga sudah lemah, ya minat beli tidak bagus, dipencet lagi. Itu biasa, sering terjadi saya amati. Berlaku hukum pencet. Jadi, seperti ini. Ya, mumpung lagi lemah, ya pencetlah. Jadi kalau satu saham lagi lemah, dipencet sekalian supaya harganya jatuh lagi. Itu kadang saya lihat terjadi di bursa saham, bukan kadang, sering lah. Jadi saya nonton dulu aja. Santai dulu, nonton dulu. Siapa tahu, nah ini kekhawatiran. Jadi seperti Unilever dan Semen Gresik, Semen Indonesia, SMGR, UNVR dan SMGR. Ini kasus yang sangat sedih ya, sad story. Karena harga jatuh bisa sampai hampir 50%. Ini saya kira kisah sedih bagi yang masih menyimpan Unilever. Saya sudah menayangkan tentang ini, dan ya saya terhindar dari situasi ini. Mudah-mudahan tidak terulang dengan Antam. Ini yang terjadi bagi yang belum tidak mengikuti ya. Ini SMGR, Semen Indonesia. Dari harga 11.000, 12.000 dalam beberapa bulan turun terus, sekarang tinggal 6.700-an. Jadi ya hampir 50% ya. 50%. Atau 40% ya, antara itulah 40% sampai. Jadi sedih ya kalau kita punya aset yang serius dalam jumlah serius di sini ya tinggal 60% atau 50% saja. Dan ini kelihatan asing dalam pola yang bertahan lalu turun. Nah, saya kira gerakan asing seperti ini mesti kita waspadai, ini sedang apa sebetulnya. Mungkin pindah ke tempat lain atau apa kita tidak tahu. Unilever juga demikian, dari harga 8.000 lebih ya di
awal 2021, sebelumnya juga lebih tinggi lagi. Sekarang tinggal 4 ribuan. Tapi sudah sempat ada perlawanan ini. Untuk Unilever, bulan Oktober ada kenaikan sampai ke 5 ribuan, tapi turun lagi. Dan yang menarik, asing naik sebentar, turun lagi, naik lagi sebentar, turun lagi. Jadi ini hanya gerakan asing untuk menaikkan harga, lalu jualan lagi. Naikkan harga, jualan lagi. Intinya adalah mereka keluar, check out. Nah, check out ini apakah akan permanen atau seperti apa, yang jelas sudah berbulan-bulan ini. Sudah setengah tahun mereka keluar. Tentu kita tidak tahu motivasinya, tapi ini peringatan bagi kita untuk waspada dalam melihat gerakan asing dan melihat kekuatan harga. Saya selalu fokus berusaha mencari melihat kekuatan harga. Kalau lemah, saya pilih keluar. Walaupun barangnya bagus. Unilever itu barang bagus. Unilever ini jelaslah ini raja di bidangnya, di segmennya. Dan keuangannya bagus. Keuangannya bagus, dividen selalu besar, tapi ya kalau pasar mau keluar, ya keluar saja. Apapun motivasinya. Dan keluarnya itu mudah-mudahan kita bisa dapat sinyalnya sebelum jatuh terlalu jauh. Jadi saya selalu berusaha mencari apakah harga ini masih kokoh. Kalau harganya kelihatan lemah, saya keluar. Walaupun barangnya bagus. Karena kadang di pasar saham itu walaupun barangnya bagus, ya kalau pembelinya atau yang punya atau kapitalnya mau dipindahkan ke tempat lain, ya pindah aja. Mungkin mau dipindahkan ke negeri lain atau ke sektor lain, misalnya ke sektor teknologi atau ke perusahaan yang baru IPO, kita nggak tahu. Tapi kalau kapitalnya mau dipindahkan, ya pindah saja. Tak peduli perusahaannya bagus atau tidak. Atau ada alasan, kita tidak tahu. Nah ini buktinya. Saya kira secara kinerja keuangan, Unilever sih masih baik-baik saja. Tapi ini yang terjadi. Nah, itulah pentingnya bagi kita untuk selalu memperhatikan apakah satu harga dari saham yang kita pegang, harga itu masih kuat. Kalau sudah terasa lemah, ada gejala-gejalanya, kalau saya pasti jualan. Nah, entah jualnya itu sepertiga, atau seperempat, atau separuh, itu tergantung situasinya. Saya biasanya lihat suasananya secara menyeluruh. Tapi intinya, kalau saya merasa harga sudah lemas, sebagus apapun barangnya saya keluar. BBCA sekalipun, saya keluar. Tapi kalau kelihatan masih kuat, masih kokoh, ya kalau barang bagus seperti Bank BCA begitu, ya saya masih tahan. Ya ini peringatan buat saya sendiri, juga buat teman-teman bersama-sama. Tetap waspada, zaman sedang berubah dengan cepat. Kapital makin selektif. Jadi para kapital ini makin memilih-milih karena pilihannya banyak. Baik sektor baru, baik negara yang menarik, baik bursa yang lain, misalnya komoditi atau kripto, ya mereka punya banyak pilihan. Jadi mari kita waspada, selalu perhatikan kekuatan harga dari saham yang kita miliki. Kalau ada tanda kurang enak, kalau saya pasti jual, entah sedikit, entah separuh, entah sebagian besar atau semua. Itu penting untuk melatih kita menjual barang. Karena kadang-kadang dalam dagang saham tuh orang berat menjual barang. Karena takut rugi, karena takut bayar fee, dan lain-lain. Dan itu secara mental harus kita latih. Kalau saya sudah biasa menjual barang, rugi pun kadang saya jual. Rugi besar pun saya jual juga kalau saya sudah merasa harganya lemah. Untuk apa? Untuk apa saya pegang barang yang harganya sudah lemah? Saya keluar saja. Nanti kalau sudah kuat lagi harganya di bawah, ya saya bisa beli lagi. Jadi saran saya, berlatihlah menjual barang. Jangan terikat pada saham Anda secara emosional. Kadang-kadang begitu ya, kita merasa cinta pada saham kita. Demikian Bapak Ibu, mari kita tetap optimis, melihat masa depan, peluang selalu ada.
Ini menjadi peringatan bagi saya sendiri dan kita semua. Demikian, selamat pagi, sehat selalu. Salam.